Tapi kita diingetin dokter, Bapak kalau nggak berubah paling stroke. Kalau zaman sekarang sih asor ya. Oh. Ya, saya pernah dulu dalam 1 minggu tuh 6 hari betul-betul Iya, iya. jedanya di hari Jumat itu bikin laporan, bikin kronologi. Dulu belum ada SMS teman-teman ya. Yang tadinya di Banjar saya cuma punya ilmu tower, Iya, ilmu iya. Oh APP. ya. Tapi ketika saya pindah ke sini luar biasa. Saya nggak tahu namanya CBDLC. Iya, iya. Saya Oh ya. masih harus belajar ATS system. Saya Iya, masih harus sistem. belajar apa namanya RVSM dan lain Iya. sebagainya. Sampai sekarang pun saya tetap masih belajar Iya. PBN dan sebagainya. Never stop Iya. learning. Mic check 1 2 1 2. Halo, selamat datang di Ujung Cerita, tempat di mana kita bisa berbagi cerita. Tentunya bukan hanya tentang bertukar informasi, tapi juga bisa menjadi inspirasi. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super spesial, asik. Karena beliau bukan cuma seorang air traffic controller, tapi saat ini juga menjabat sebagai junior manager di Araf Indonesia, cabang MATSC, dan sekaligus ada banyak banget ya ini Iya. multitasking banget, multi talent banget kayaknya ya bintang tamu kita. Betul. Sekaligus pemimpin organisasi yang ya sangat apa ya populer ya dan sangat penting bagi ATC. Langsung saja kita sambut Mas Mas Andi Agung Indra Kusuma. Tepuk tangan. Tangan aja ya. Selamat sore. Sorry Mas Don, gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah masih diberikan kenikmatan yang sehat. Menikmati kesehatan ya. Alhamdulillah. Walaupun stok umur sudah mulai menipis, Iya, tapi iya. alhamdulillah masih bisa beraktivitas dengan lancar. Gimana Mas? Sudah siap kita gali informasi? Ah, siap tapi hati-hati ya. Oke Mas. Ada istriku di rumah. Bisa dilihat ntar. Oke. Nah, sebelum kita gali nih Mas ya, Ya. lebih dalam. Mm-mm. Sebenarnya saya ada pertanyaan yang mungkin apa ya, beberapa teman-teman juga cukup penasaran. Ya. Sepele sih Mas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi nama lengkapnya Mas Andi Agung Indra Kusuma itu Andi pakai Y ya, bukan Ya, I. bukan I. Bukan keturunan Iya. Raja Bone. Bukan raja Oh, saya. oke, Iya. bukan keturunan raja. Nah, biasanya orang tuh kan dipanggilnya kalau nggak nama depan, nama belakang, ya nama tengah juga kadang-kadang. Ya. Nah, jadi nama panggilannya itu di sini di kantor ya biasanya Mas Ndon atau Mas Demang. Ya. Ada historinya dong pasti Banyak Mas. sekali. Oke, Iya. cerita sedikit dong Mas. Sedikit atau banyak nih? Wah, banyak dong. Iya. Bisa 3 hari 3 malam. Masih lama Mas. Iya. Jadi biasanya begini, adik-adik ya sebenarnya. Iya, iya, Mas. Kalau orang manggil nama saya dengan Mas Andi, itu artinya panggilan itu sama teman-teman kantor. Oh, Tapi kalau misalnya manggilnya Mas Demang, biasanya adalah teman lama. Oh. Teman lama sekali sebelum saya pindah ke Makassar. Oh. Nah, kalau dipanggil Mas Endon, itu Ya. cikal bakalnya memang setelah saya pindah di Makassar ya. Karena setelah saya pindah di Makassar, badan saya jadi gemuk, dipanggilnya Gendon, dan akhirnya Oh, teman-teman gitu. dari rumah sebenarnya sih, dari rumah saya dipanggil Gendon, terus akhirnya kok kayaknya pengen meninggalkan stigma yang lama, kita beralih ke stigma yang baru. Ya udah panggil Don aja deh. Tapi intinya begini, mau dipanggil Demang, mau dipanggil Endon, mau Andi segala macam, silakan aja. Yang penting saya pengen gimana ya? Kalau teman-teman manggil saya Endon, manggil Demang, Ya. pengen menciptakan suasana yang segar tanpa batas sehingga diskusinya lebih cair. Asik. Kalau panggil sayang boleh nggak Mas? Jangan dong. Mah, bukan aku ya. Bukan, maksudnya manggil Aviantara Mas. Aviantara yang manggil. Nah, berarti ini ada transformasi besar ya kan? Iya, Dari transformasi betul. besar dari Gendon, ya kan? Gendon ini apa ya? Kayak Ya, Gendon tuh kayak gimana ya? Gemuk lah. iya, ini Mas ya, kayak apa ya? Gentong gitu ya Mas ya. Gentong, Ya, bahasanya ya. kayak mirip gentong gitu. Berarti kan ada transformasi. Nah, sekarang udah singset. Masa mau diganti Mas Andi singset gitu? Oh, jangan. Bahaya itu, bahaya. Bentar Mas, toilet di mana Mas? Aduh. Mau diliatin nih? Iya dong. Jangan. Iya dong Mas. Gimana Nanti sih di biasanya? zoom in, zoom Biasanya in. gimana sih kalau nanya? Iya. Oh, di sana ya Di Mas. sana Oh ya, dong, makasih iya. loh infonya Mas. Sama-sama. Nah, artinya kan ada transformasi nih. Berarti Iya. kan ini ada kayak saya melihat ini beberapa akhir-akhir ini Mas dan ini kan aktif-aktifnya berolahraga ya. Iya, Iya betul, kan? betul. Artinya Kayaknya kan nggak cuma air ini deh.
Udah Iya, lama pastinya udah lama nih Mas. Lama dan berkelanjutan kayak Ya, gitu. Iya, Jadi betul. saya lihat ini orang-orang salah satu orang yang konsisten banget nih yang berubah pola hidup sehat ya. Arahnya kayak gitu Mas ya. Makanya Masih kayak berusaha ya. iya ya Ya, masih benar-benar Mas. berusaha. Makanya kayak dari endon itu dari gendon akhirnya jadi transformasinya. Boleh nggak sih Mas cerita gimana sih titik baliknya Mas itu kenapa bisa kok awal pindah udah enak nih badan jadi gemuk kayak gitu Ya, tiba-tiba kok bertransformasi ya kalau saya gimana? ngeliatnya gini, sebenarnya ini kebiasaan kita sih ya, kebiasaan. Rata-rata dari kita nih sebagian besar itu kalau diingetin sama temen, even itu orang tua pun itu Iya, ngeyel, nggak nurut. iya. Tapi kalau sudah diingetin sama dokter, itu pasti nurut. Oh, Gitu. Oh, iya. Cikal bakalnya saya berputar 180 derajat itu deh karena itu. karena dokter Jadi, lagi ngingetin. ya dokter ingetin, diingetin temen, lu siapa sih? Gitu kayaknya. Tapi Oh, kita iya. diingetin dokter, bapak kalau nggak berubah paling stroke. Wah, agak ngeri ya. Ngeri ya, Iya, iya, gitu iya. kan. Jadi akhirnya ya mau nggak mau harus berubah. Itu sekitar tahun berapa ya? 2016 kali ya. 2016. Ya, saya Lagi merubah konsep hidup itu di 2016. Sebenarnya bukan bukan saat ini bukan sudah sehat sih bukan, tapi iya, masih iya. Iya. berusaha sehat. Karena juga saya masih seneng coto, karena Oke. seneng Oh, palu iya. Iya. basah, terus konro itu Oh, kan tapi tetap masih makan itu semua ya, Mas? masih Oh, makan, tapi belum masih. tentu 1-2 bulan sekali. Tapi sekali Oke. makan 2 mangkok, seperti itu. Karena memang saya nggak bisa mungkiri bahwa makanan di Makassar itu sangat luar biasa Oke. enak. Mantap, Ya, mantap ya, Mas. gitu. Iya, iya. Ya itu aja sih. Jadi dokter ya Mas ya yang ngingetin ya. Dokter, tapi alangkah lebih baiknya Iya. teman-teman ya kalau diingetin sama kakaknya, saudaranya, temennya untuk ya merubah hidupnya yang tadinya mageran jadi Iya. lebih suka beraktivitas, terus lebih berolahraga, Iya. diikutin aja gitu. Jangan sampai diingetin dokter. Karena kalau sudah diingetin dokter, ujung-ujungnya cuma dua. Kalau nggak masuk rumah sakit, ya cedera. Nah, selama proses transformasi itu ya, Ya, Mas, sampai sekarang, apa sih, Mas, tantangan yang paling berat selama menjalaninya mungkin? apa ya? Sebenarnya nggak ada yang berat sih ya. Cuma konsisten lah. Oh, Sebenarnya ya, konsisten. setiap langkah itu pasti berat. Iya. Artinya ketika orang yang mageran terus pengen pengen bergerak untuk pertama kali, itu Iya. pasti first step itu selalu berat. Tapi setelah kita bergerak setiap satu langkah ke depan, Iya. pasti tantangannya ada lagi konsisten. Betul, Setelah betul. konsisten mempertahankan lagi upgrade itu yang memang. Jadi setiap tahapan tuh pasti ada challenge-nya sendiri. Challenge-nya Tinggal ya. bagaimana kita memotivasi diri untuk nggak berhenti, Oke. untuk spreading the love gitu kan. Iya, iya. So, Betul, apa betul, betul. namanya, menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai ke teman-teman yang lainnya aja lah. Wih, tapi benar sih, Mas Dani salah satu yang konsisten sih. Dari 2016 memang sebenarnya tantangannya di 2016 2017 mungkin karena lagi banyak-banyak bonus Mas ya. Oh, Kayaknya sebaliknya ya. kalau sebenarnya. Iya, Jadi makan lagi enak-enaknya kayak gitu kan, Mas. lagi nggak bisa beli makan enak Oh, Oh, sebenarnya. gitu. Saya kira karena lagi banyak-banyak bonus, jadi ya begitu. Tapi ya saya lihat sampai sekarang alhamdulillah Mas Dani salah satu Iya. pionir yang konsisten gitu ya. Dan kita pun sampai kayak Alhamdulillah. ngiri, wah, Panutanku. iya, kok Asik. bisa, aduh, bisa Mas Dani kayak gitu. Yakin kamu jawab? Nah, sekarang Mas, dari semua aktivitas Mas olahraga nih Mas ya, kan Mas banyak berbagai macam olahraga yang digeluti, terus Iya, kemudian yang dia dijalani ya selama mungkin 1 minggu bisa berganti-ganti. Karena saya lihat bajunya aja kan, repeat, repeat, Ya. ya kan. Nah itu dari semua ini Mas, mana sih Mas olahraga yang paling nikmat? Semuanya menurut saya nikmat sih, karena masing-masing punya challenge sendiri, punya trik sendiri. Cuma ini salah satu trik buat saya untuk mengurangi kebosanan ya. Oke. Jadi kalau kita stay tetap salah satu olahraga tertentu nih misalnya, saya seneng kan ride, run, gym, repeat. Sekarang berkat kamu Yop, Iya. membuka challenge baru buat saya. Apa tuh, Mas? Hiking gitu kan. Berkat teman-teman Yopi iya. salah satunya teman-teman ya. Buat teman-teman vertical stride match ya. Iya. Asik. Sorry Kita ya. promoin nih, kita promoin. Iya, iya, iya. Vertical Strider silakan daftar Bu untuk naik atap Sulawesi. Iya. Tanggal 4 sampai tanggal 9 Iya. September. Kita Luar promosi biasa nih. lah adik-adik. Saya sekalian izin ini, Mas. Karena begitu, lagi-lagi Mas olahraga ekstrim itu ya tantangannya adalah perizinan sih, Mas ya. Ya, sebenarnya kalau saya sih gini,
lakukan semua apa yang teman-teman maui selagi muda, itu loh. Tapi ingat, harus dengan restu istri. Iya. Ya, Oh, itu buat yang sudah itu punya paling istri ya. Begitu. Iya. Begitu. Tanpa restu istri, saya juga nggak mau pergi yang jauh-jauh. oke. Karena saya pernah dimarahin sama istri. Oh iya Mas. Gara-gara 6 jam saya masuk trekking berdua sama salah satu teman gitu Iya, kan, iya. dan sempat lost posisi juga Iya. dan nggak ada sinyal. Akhirnya istri saya nggak bisa menghubungi saya Ya. dari jam setengah 7 sampai keluar jam setengah 11, dan begitu keluar dapat sinyal, saya lihat di handphone sudah ada 80-an kali telepon, dan setelah saya telepon, halo, saya bilang begitu, saya cuma mengucapkan satu kata aja, halo, cuma balasannya beribu-ribu kata. Cek, 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 cek. Nah, itu next, setelah itu saya nggak mau lagi. Iya. Itu karena cintanya istri, Mas. Iya kan? Enggak Iya. sih. Wah, kayaknya ada something lah ya. Padahal. Iya. Mas enggak, ini harusnya tadi bilang gitu, Mas. Biar istri saya tuh juga ini kalau saya naik gunung gitu, oh iya. Jadi kan saya dimarahin itu saya dengerin aja. Oh Lo ya. enggak, sekarang gini, saya sebenarnya saya nggak pengen kamu minta izin sama istrimu. Oh gitu, Mas. Saya pengen kamu ngajak istrimu jalan sekalian ke gunung gitu. Ah, Iya, gitu. saya udah ngajak sih, Mas. Cuma memang dia butuh persiapan 1 tahun gitu ya. Nggak apa-apa, bisa. Iya, Bisa. karena saya takut ini ya. Kalau 1 tahun itu kan gitu lah, Mas. Sama kayak yang Mas ceritakan lah. Jadi memang mix and match-nya itu yang lama itu, Mas. Nyocokin outfit lah, persiapan latihannya. Iya, Gitu tuh yang betul. Memang beda sama kita yang tiba-tiba berangkat kan, Mas. ya tiba masa tiba akal. Iya, tiba-tiba beli sepatu aja gitu kan, Mas. Nggak gitu juga. Wah, keren-keren Kalau yang banget masalah ya. sepatu di itu ya. Kasih itu memang kita sering dapat endorsan sepatu. Kadang itu kalau kita ketemu ini Mas ya, tekanan dari luar ya. Ya. Tiba-tiba kayak ada mereka nawarkan barang kayak gitu. Kita nggak enak lah menolak ya, Mas. Ya, Ambil aja, Mas. betul. Oh ya. Masuk terus ya. Oh iya, gimana? Jadi promosi guys. Luar biasa banget Mas Don ya. Tapi nah kalau gitu Mas share lah tips-tips atau apa ya yang motivasi-motivasi untuk khususnya ATC gitu mungkin yang mager-mageran gitu Mager ya? untuk iya Apa ya? Saya juga lebih susah aktif ini. lagi. Sebenarnya bisa memotivasi itu dirinya sendiri sebenarnya ya. Oh, iya betul. Kalau ya yang saya jelasin di awal tadi, mungkin orang terdekat pun, pacarnya, istrinya, bapak, ibu, mungkin kalau memberikan masukan, kalau yang bersangkutan tidak tergerak untuk berubah, ya nggak bakal bisa. Ya kalau saya sih intinya begini aja ya. Saya ingin satu, target saya itu ingin main sama cucu. Iya iya. Kedua, ingin hidup saya lebih baik lagi. Kualitas hidup saya lebih baik Iya, lagi. iya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik kalau badan kita sakit-sakitan. Iya, iya. Iya, benar. setuju. Kita sehat tapi tidak bugar. Seperti itu. Karena memang konsep sehat dan bugar itu berbeda ya. Semua orang bisa sehat, tapi tidak semua orang bisa bugar. Iya, iya. Benar-benar. Sedap nggak, Bud? Benar. Sedap, tolong ya nanti di zoom. Iya, iya. Iya, iya. Ini jadi kayak mengingatkan kita film Sore Apa itu? Yang mana sih? yang dia itu sampai rela untuk kembali ke masa lalu, Mas, untuk merubah pola hidup pasangannya kayak Oh, gitu. Jadi itu iya. mengingatkan, Mas. Eh, Itu lagi happen banget tuh, Mas. Mas udah nonton? Udah nonton belum Mas? Korea pasti ya? Bukan. Wah. Namanya Sore, Mas, menjelang maghrib. Oh ya, nanti coba dicari ya. Film Sore, Mas. Jadi Kalau saya sudah isya kayaknya. Tinggal witir aja ya. gitu. Jadi dia itu menceritakan gitu. Jadi suaminya terus kemudian dia itu balik ke masa lalu untuk merubah pola hidup. Yang lebih baik, lebih Lebih sehat. baik, lebih sehat. Jadi Iya. kayak berhenti rokok, Mas, kemudian mulai olahraga. Sorry Tapi keren ya, sih. saya masih kadang-kadang cheating ya. Maksudnya. Oh, iya. Ya. Iya, Mas, tapi ya itulah, itu relate sih. Wah, kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin ATC nih, Mas. Ya. Tadi kan udah tips-tips untuk teman-teman ATC yang untuk memulai pola hidup yang lebih sehat. Nah, Iya. sekarang Mas ini kan sudah di posisi ATC, kemudian jadi ketua ATC, ya kayak gitu kan. Maksudnya ketua IAT, artinya Mas akhirnya punya POV yang berbeda gitu ketika menjadi seorang ATC yang pelaksana, kemudian jadi saya ini ngatur ATC ini, Mas, gitu. Saya mau tanya sih sebenarnya, Mas setuju nggak sih kalau sebenarnya leadership itu nempel di ATC? Setuju. Setuju ya, Mas ya, personal. Konsep seorang ATC itu leadership. Iya, Mas. Nah, sekarang gimana, Mas, rasanya Mas di posisi
jadi ketua yang orang-orangnya semuanya leadership gitu? Eh, agak susah juga nih jawabnya ya. Iya. Iya. Ya kalau saya gini, artinya begini. Semua leader itu mempunyai pemikiran sendiri-sendiri. Oke. Di atas leader, ya sebenarnya cuma mengakomodir kemauan teman-teman, kemudian dijadikan suatu parameter atau suatu kegiatan atau suatu keputusan lah, kebijakan Oke. saya yakin tidak bisa mengakomodir semuanya, Oke. tetapi minimal sebagian besar teman setuju dengan konsep perspektif yang ada dari kumpulan-kumpulan pemikiran dari Pemikiran. teman-teman Iya, yang iya, tadi iya. leadership semua. Iya, 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 iya. iya, Mas. Gitu. Intinya seperti itu sih kalau saya. Iya, iya. Berarti cukup challenging ya, Mas Ya, ya. challenge banget lah. Terus gimana ya? Sebenarnya mau jadi ATC, mau jadi struktural itu sama sih Sama sebenarnya. aja. Bedanya cuma usernya aja. Kalau Oh, buat saya ya. oke. Kalau zaman saya jadi ATC, ya user saya melayani pilot. Oke. Tapi kalau ketika saya di posisi yang sekarang, Iya, iya. artinya saya nggak melayani pilot lagi, tapi melayani teman-teman. Iya, 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 iya. Seperti itu. Kan Sama-sama end pelayan. usernya sama. Iya, Iya, pelayan. sama-sama Iya. pelayan. Masih basic pelayan. Nah, Iya. kita balik lagi, Mas. Masih balik lagi, Mas. Nah, masih ngomongin ATC. Saya sebenarnya masih tertarik dengan cerita Mas ATC gitu, Mas. Nah, Mas, dulu waktu Mas kita flashback nih, Mas. Nah, waktu Mas zaman masih jadi ATC, Gimana di Banjar atau di Banjar tempat dulu atau di boleh. Makassar? Iya, Di iya. Banjar boleh. Karena waktu saya OJT Banjar pun Mas terkenal di sana. Oh, asik. Walaupun saya sudah nggak di sana ya. Iya, walaupun nggak di sana. Tiap ke sini, Itu oh, kenapa saya kenal. dipanggil Demang di sana ya. Nah, jadi apa sih Mas? Mas ada cerita nggak pengalaman yang berkesan banget ini waktu masih jadi ATC nih ya, sebelum kita jauh ke yang lainnya. Eh, Berkesan itu ya waktu saya di Banjar ya. Oke. Jadi di tiap tempat itu pasti ada kesan sendiri-sendiri ya. Oke. Sebagai seorang ETC maupun trainee. Iya, Saya iya, pernah iya. trainee itu di Balikpapan. Oke. Waktu itu juga punya kenangan sendiri di sana yang eh, memang pertama kali saya naik pesawat tuh di Balikpapan, dari mulai Oh. OJT di Balikpapan, terus dapat duit sendiri Iya, yang iya, tadinya iya, nggak iya. pernah bawa pegang duit gede gitu Iya, kan. iya, iya. Dapat duit gede itu punya challenging sendiri-sendiri. Kemudian di tapi sepertinya masalah kerjaan nggak terlalu punya banyak melekat di hati ya sampai gitu. gitu. Tapi di pengalaman di Banjarmasin selama 12 tahun ya cukup mengenang di Mengena ya. hati lah ya. Iya, iya. Saya pernah dalam satu waktu satu minggu itu berapa hari? 7 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu. Saya pernah bikin, kalau zaman sekarang sih asor ya. Oh. Ya, saya pernah dulu dalam satu minggu itu 6 hari betul-betul, Iya, iya. jedanya di hari Jumat itu bikin laporan, bikin kronologi. Dulu belum ada SMS teman-teman ya. Oh, iya, iya. Ya, jadi masih buka rekaman sendiri, Oh, iya, iya. dengerin segala macam. Tapi alhamdulillah memang bukan kesalahan dari saya. Sampai waktu itu ada manajer saya Pak Mas Parto Sadewo dulu, terus coba ingetin saya, kamu tolong dong mandi kembang atau gimana, mau tiap hari bikin laporan nah gitu. Iya, iya, iya. iya, Mas. Terus kalau yang di Makassar sih kenangannya luar biasa lah. Oh iya. Artinya saya itu tahun 2011 secara tiba-tiba dipindahkan ya, Oh, bukan oke. kita pindah ke Makassar. Kemudian ya ternyata apa yang saya alami di Banjarmasin itu untuk keilmuan ITC nggak ada apa-apanya ya. Pas masuk Pas Makassar, Mas. masuk Makassar ternyata saya yang dulu sepertinya sombong ya. Oh, Mohon maaf, iya, sombong. iya. Oke, Nggak, iya. jago, Mas. Enggak, lebih kita kabur sih. Begitu pindah ke Makassar, ternyata saya nggak ada apa-apanya. Oh, gitu. Gitu. Mungkin teman-temannya juga harus disadari kita nggak bisa sombong, nggak bisa Iya, iya, terkabur karena ada peribahasa di atas langit masih di langit. Iya. Ya, Oke, artinya iya, kita Mas. setiap saat juga harus selalu belajar. Iya, iya. Ternyata ilmu saya ketika jadi ATC di Banjarmasin, pindah ke Makassar, kalau dari pemahaman saya ngitung-ngitung nggak ada 30-40% lah dari ilmunya Makassar. Saya pindah ke sini dari 2011 itu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini. Oke. Yang tadinya di Banjar saya cuma punya ilmu tower, Iya, ilmu iya. apa Oh, itu. iya. Tapi ketika saya pindah ke sini luar biasa.
saya nggak tahu namanya CBDLC. Iya, iya. Saya Oh ya. masih harus belajar ATS system, saya masih Iya, harus sistem. belajar apa namanya RVSM dan Iya. lain sebagainya. Sampai sekarang pun saya tetap masih belajar Iya. PBN dan sebagainya. Never stop Iya. learning. Ya, itu artinya. Applause dulu dong. Iya. Berarti memang seorang ATC itu harus selalu belajar ya, Mas Ya, ya. nggak cuma seorang etis ya, apa namanya, mungkin di semua semua sektor apa Sektor. namanya sektor kehidupan itu juga Pekerjaan, maupun apa iya. namanya profesi juga pasti harus belajar. Iya, Cuma benar sih, Mas. yang saya note sih dokter itu hampir sama-sama dengan ETC. Iya, iya, Mas. Kebalik ya, ETC hampir sama dengan dokter. Oh, Dokter kenapa tuh, setiap Mas? saat harus belajar. Iya, iya. Kita juga setiap saat harus belajar. Iya, karena ilmu kita Setuju. memang berkembang terus, Mas. Berkembang Ya, terus, teknologi betul. juga Teknologi juga berkembang. itu gitu. sih. Jadi ya emang never stop. Learning. Yes. Quotes. Gimana? Never stop. Masuk nggak, Bu? Masuk, Mas. Masuk. Masuk, Pak Eko. Nah, dari ATC sekarang kita tanya tentang apa lagi ya? IATKA ya. Ya, Boleh nggak, IATKA. Mas ya? Boleh, Sedikit boleh. tentang IATKA. Nah, saat ini Mas Don juga sebagai ketua IATKA di cabang Mats ya, Mas. Ya. Ini tahun ke berapa, Mas? Tahun keempat, Oh, tahun oke, terakhir. tahun terakhir ya, Mas. Bulan terakhir juga. Oh, bulan Ya, terakhir bulan juga. terakhir. Iya. Jangan dibahas ya, nanti Iya. dikira offset. Jangan dibahas. Ya, dan ini juga podcast ini Oh iya. podcast Ya, Mas gimana? Don juga. Iya, kita flashback nih Mas, boleh Mas. Selama 4 tahun terakhir begitu, apa aja sih Mas tantangannya yang Mas hadapi selama ini atau mungkin perjuangan atau dan lain sebagainya. Apa aja lah Mas cerita. Tantangan yang paling luar biasa adalah membagi waktu. Oh iya. Setiap orang hanya punya 24 jam. Oke. Iya. Putri 24 jam, Yopi 24 jam, saya 24 jam. Cuma luar biasa. Sebagai seorang karyawan Iya, iya. BUMN, kemudian ditambahi dengan amanah teman-teman sebagai ketua IATKA, itu kita harusnya prepare waktu satu hari itu 30 mungkin 35 jam ya. Ya, tapi ini adalah suatu challenge tersendiri buat saya pribadi untuk apa namanya bisa menjalankan amanah teman-teman ya. Artinya itu tadi nih balik tuh Iya. orang Iya. sehat belum tentu bugar. Oke. Berkat kehidupan saya, mohon maaf nih kok sedikit agak tinggi ngomongnya. Iya, iya, Artinya iya. gini, apa yang sudah saya lalui selama 8 tahun terakhir ini Iya, iya. itu membuat alhamdulillah efeknya terasa. Iya, iya. Saat ini saya nggak terlalu gampang lelah, Iya, iya. nggak terlalu gampang capek, aktivitas dari pagi sampai sore, malam kadang, habis itu besoknya harus ngantor lagi, itu masih bisa dilakukan gitu. Dan ya asal kuncinya satu sih, enjoy aja. Enjoy aja. Tantangannya itu bagi waktu sih. Bagi waktu ya Mas ya. Nah, tadi dapat bisikan juga ya dari teman-teman tim podcast. Jadi yang menginisiasi ya podcast kita ini itu adalah beliau. Oh gitu ya, saya lupa. Boleh cerita dikit Mas ya, Ya. tentang kenapa sih mau buat podcast atau Iya. cerita di balik podcast ini. Ya, saya sih waktu itu tahun 2018 sih ya kayaknya. 2018 Iya, atau lagi 2019. booming-boomingnya ya, Mas ya. Dulu podcast belum video. Ini kalau ini apa sih? Pakai video tuh apa? Pakai video. Dulu pakai yang voice Dulu kan doang itu, voice Mas. doang ya. Oh, Voice iya. doang dia apa namanya? Yuk, Yang ini. yang kau punya itu Spotify. Spotify, ya Oh, itu iya. kan, podcast seperti itu. Sebenarnya lebih ke situ sih kita ngobrol, Iya, iya. tapi ada ya inspiring lah ya, Iya, iya. inspiring. Oke. Terus apa namanya? Ada wadah buat teman-teman itu berdiskusi, mengeluarkan unek-unek atau apa, cuma dengan cara yang berbeda ya, Iya, dengan betul, lebih betul. santai, relax seperti itu. Nggak saling ngejudge lah. Habis itu juga, ya mau ngejudge juga nggak apa-apa, tapi setelah itu selesai lah Iya. gitu kan ya. Kemudian bergeser ke podcast seperti ini, podcast dengan Videograf. videograf. Terus waktu itu 2018 zamannya Mas Topik, saya Iya. masih belum jadi ketua, saya masih masih jadi apa namanya sekretaris, Iya. tapi nggak jadi, Oke. nggak jalan-jalan. Putri juga kayaknya ikut pertama kali ya The Controllers itu ya. Iya, Iya, iya. Cuma iya. konsepnya aja ya, belum apa namanya, Iya, iya. nggak dimulai-mulai. Iya, Iya. belum mulai. Dan akhirnya harapan saya sih pengennya podcast ini ya itu tadi, Iya. buat kita diskusi apapun itu, Iya, bikin relax betul, ya, terus betul. mengembangkan diri juga, mengembangkan diri teman-teman yang hobinya sebagai editor, terus Putri, Yopi yang Benar. memang punya bakat apa namanya public speaking ya, Iya, iya, public iya. speaking seperti itu, buat wadah teman-teman lah. Nanti Iya. saya sih pengennya nanti ke depannya bukan Putri sama Yopi lagi di sini, tapi Iya, ada teman-teman yang lainnya. Gitu. Pokoknya bikin teman-teman itulah apa namanya
eh buat ajang apa namanya Sebagai pencarian wadah. bakat. Iya, Oh. iya benar Mas. Memang Ada bisa nih Rio, seperti Iya. itu nanti. Next time lah diganti-ganti. iya, artinya banyak Mas. Memang kemarin tuh kan pengennya itu kayak podcast ini bisa kayak satu tempat, terus bisa syuting itu berapa hari sekali Ya. dengan tema pembahasan yang berbeda, dengan talent yang berbeda kayak Iya. gitu. Jadi hostnya Iya. nggak tetap ini aja kayak Iya, gitu betul. Mas. Artinya jadi biar banyak itu tayangan makin banyak kayak gitu. Kayaknya ya. lebih keren sih Mas kalau kayak Keren. gitu ya. Cuma ya mungkin ini karena dari awal pertama kali ya Iya. awal jadi tahun 2018 kemudian baru mulai jadi dan jalan tahun 2025 alhamdulillah Iya. ya kan walaupun masih konsepnya minimalis Iya. mempergunakan apa namanya tempat seadanya Seadanya. tapi minimal sudah melangkah satu step lah. Iya. Ya. Iya. Kan tinggal tahapannya upgrade Iya, dan konsisten. betul Mas. Karena kan yang paling berat adalah memulai Mas. Yes. Kayak gitu Betul. kan. Jadi yang sebenarnya kita udah memulai nanti tinggal dilanjutkan. Betul. Ya. Kalau misalnya ETC dari cabang lain gitu Mas, mau sharing di sini boleh nggak Mas? Boleh dong, Boleh. kami terbuka buat semuanya ya. Iya, Ini kan iya. podcastnya bukan cuma buat Mats ya, artinya Iya. terbuka. Jadi kalau mau, saya sih pengennya gini, sekali waktu nih, harapan saya bisa ngundang misalnya Iya, iya. pas Pak Direktur datang ke sini, Iya, terus benar, kita Mas. tawarin Pak Direktur, berkenan nggak untuk podcast sebentar Yes, 30 iya. menit, materinya sudah disiapin seperti ini ya, Iya. gitu. Oh, Jadi iya, iya. ya buat Boleh sih, Mas. buat apa namanya berdiskusi secara santai, Iya. nggak yang harus dalam satu ruangan, yang Iya. ruangan rapat seperti Oh, itu. iya, betul. Bisa sih Mas. Jadi kita diskusi sama Pak Direktur, situ udah banyak pertanyaan. Pada ngantri Ini dong. kan harapannya ya, Iya, harapannya. iya. Tapi nggak mesti direktur juga. Iya. Pak GM, Iya. atau jadi teman-teman Iya. bisa mengeluarkan unek-unek atau apa namanya ide. Iya. Gitu. Ah, iya, Cuma saya betul. pengennya kayak gini loh. Saya pengennya supaya teman-teman lebih apa namanya aktif difasilitasi seperti ini. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah difasilitasi semua ya. Iya. Iya. Betul. Lari, sepeda, senam, Iya, bahkan betul. terakhir vertical strider ya kan difasilitasi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak GM Mats. Yang insya Allah nanti kalau bisa kita undang di sini ya. Iya. Untuk di podcast ya. Kita Ya. nunggu Mas. Kita udah nunggu berapa seri ini ya? Berapa episode nunggu ya? Tapi belum datang-datang. Nah, sekarang kita ini Mas, balik lagi Mas ya, masih tentang ATC ya Mas Yes, ya, ya ya. kan? Kan memang standar kita sebagai seorang ATC itu adalah ATC yang profesional gitu. Terminasi ini kan melekat dengan kita ya dari awal kita lahir sebagai ATC sampai kapanpun pasti terminasi ini akan tetap melekat. Nah, Yes. sekarang kita kan balik lagi Mas, ini sekarang POV-nya udah beda nih. Yang tadi di ATC, kemudian sekarang udah di struktural artinya kayak gitu Mas ya. Nah, POV Mas ini masih sama nggak sih Mas? Maksudnya artinya POV yang dari sudut ketika Mas dari pelaksanaan, oh saya dulu kalau ATC itu profesional ya begini gitu. Ternyata kalau dari sudut POV yang ketika di struktural harusnya seperti ini. Ya. Ada bedanya aja Mas? Sebenarnya sih sama aja ya, karena kita dalam satu rumpun ya, Oke. operasional dan ATC. POV-nya ya keselamatan, safe and efficiency, tapi memang ada perbedaan sedikit lah. Artinya kalau saya dulu waktu ngontrol itu lebih ke diri sendiri Oh. gitu kan. Sekarang di posisi saya sekarang ini lebih menginspirasi untuk orang lain Iya, iya. supaya bisa bukan merubah kehidupan sih, Iya, iya. merubah habit, environment ke teman-teman yang lain seperti itu. POV-nya sebenarnya situ aja. POV-nya sama ya, Mas, Menurut ya? saya nih ya. Iya, Iya, iya. iya. Karena kan memang ya itulah namanya kita ATC itu tadi balik kadang ada sisi idealisnya ya kan Mas yang kita Oh iya, jelas. wah ini strong banget aku yang penting kontrol oke Nah, sip. saya nggak bisa bayangin loh, kamu dua-duanya ATC begini, Oh. terus apa namanya? Oh, ini sorry. Ya jangan jadi Iya, iya. Enggak ya kan kita kan Tapi kan tadi sudah disebut. Iya. Yo, Mas. itu Mas enaknya kita Tinggal beda ini sih beda yuridiksi. Terus kalau berkelahi siapa yang mesti menang ini? oh enggak Mas kan kita transfer kontrol Mas. Oh itu. Jadi kalau udah gini kita transfer kontrol aja masalahnya kita lempar Mas. Oh, iya. Bagus ya, buang apa tuh? Buang itu ke Jason ya. Ya kayak gitu Mas. Jadi kita tidak bermain di dalam gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Iya. Masih kuat, Mas? Oh, Iya. juga. Kuat dong. Buat Iya. Mas mau minum apa dulu? sih nggak kuat? Iya. Mau minum dulu nggak Mas? Iya. Atau mau ini? Oh, boleh deh. Iya. Iya. Tapi ini nggak nyebut label ya? Enggak. Enggak. Tapi ini kita produknya. belinya di Di mana? Wilkomart. Di Wilco. Iya. Wah. Tahu Wilkomart kan, Mas? Tahu dong. Iya dong. Iya, saya tiap bulan juga ke sono. Enggak, Ah. jangan kan tiap bulan, tiap minggu sih itu. Wih. Iya. Emang Mas, itu sponsor abadi kita. Maaf ya, minum ya. Iya.
Jadi buat teman-teman, aduh, terlalu bersemangat. Buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, boleh langsung ke Wilkomart, ada di Jalan Goaria Sudiang. Jangan lupa ya. Dengar-dengar ini Apa bulan tuh? Agustus ini katanya mereka lagi promo. Promo, wes. Promo Mantap. 17 Agustan. Iya, Mas. Jadi ya silahkan diserbu ke sana. Kita lihat promonya di sana, silahkan dilihat ya. Ah, iya, Iya, betul. pokoknya murah-murah banget ya, Mas. Anak-anak jangan dengerin ini ya, bahaya. Kalian bisa datang sendiri anak. Oh iya. Baru sebut nama. Yang penting nggak tahu inisial sih, Mas. Tahu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau belanja tuh dia sendiri nggak apa-apa. Kalau belanja untuk teman sekolahnya, beda. Itu yang saya takutin. Ya. Nah, terakhir mungkin ya ini Mas. Ya. Lebih enak jadi ATC operasional atau jadi pejabat di struktural? Asik. Jawabannya susah nih. Nanti kalau saya jawab salah satu, misalnya saya lebih enak ATC, besok saya dibalik jadi ATC gitu. Iya juga ya. Tapi enggak lah ya, artinya Plus gini. minus aja boleh juga Mas. Semuanya ada baik dan ada kurangnya. Iya. Artinya kalau di kehidupan ATC ya, susahnya kita harus dinas 24 jam. Apa namanya shift hours, kemudian challenge itu juga terlalu besar. Bukan terlalu besar sih, memang besar ya, Iya. memang besar. Tanggung jawabnya besar. Kita harus pada saat orang lain tidur, kita harus dinas dan kita sama-sama tahu ya, Jakarta sama Makassar semakin malam semakin bengi ya. Iya, semakin malam semakin ramai Iya. maksudnya. Artinya saat kita enak-enak tidur rumah, ada teman-teman yang di dalam ruangan ber-AC itu yang ternyata keringetnya tuh mengalir gitu. Betul, Mas. Betul kan? Betul, Ya, Mas. saya juga ngerasain pada saat itu. Tapi di sisi lain enaknya lebih fleksibel. Iya. Bisa ngatur jadwal menyeimbangkan antara jadwal rumah dengan jadwal pekerjaan. Lebih banyak ketemu sama keluarga Iya. seperti itu. Kalau di posisi yang sekarang sih eh nggak terlalu fleksibel, tapi Sabtu Minggu masih bisa ketemu anak istri kalau nggak disuruh masuk Rapat. ya. Tapi nggak apa-apa lah. Walaupun itu Iya. setiap posisi itu punya challenge sendiri-sendiri. Artinya tinggal kita memahami seperti apa. Kalau misalnya toh teman-teman di ITC juga itu waktu libur juga pasti kadang-kadang kalau diperlukan kantor ya harus masuk Masuk, kantor. benar. Iya, Artinya saya betul. juga salut dengan teman-teman EDC dimanapun itu di seluruh Indonesia yang ketika hari liburnya yang harusnya libur disuruh datang ke kantor. Iya. Jadi apa namanya tim SOP, tim loka, tim menemani apa namanya eh inspeksi Iya, atau iya. monitoring. Nah, itu saya salut lah luar biasa buat teman-teman itu. Tim podcast, Mas, nggak? Iya, podcast juga nih gitu. Saya libur nih loh Mas hari ini harusnya. Aviantara disuruh angkat-angkat box, kontainer gitu kan. Tapi patut bangga gitu. Iya, iya, Teman-teman iya. yang ada yang sudah meluangkan effort yang lebih seperti ini harusnya bangga gitu loh. Minimal bisa menginspirasi teman-temannya untuk apa namanya, ini loh saya masih bisa memberikan waktu saya di luar Iya. ETC dan saya yakin itu sangat bermanfaat lah buat teman-teman. Iya. Tidak ada suatu hal yang tidak bermanfaat. Iya, iya. Ketika kita intens melakukan dan apa ya, tune in dengan apa yang kita mau Iya, ya. iya, betul, Nah, betul, gitu. Mas. Iya sih, Mas. Tapi memang apa sih yang nggak buat Iyatka ya kan katanya tadi gitu kan. Asik. Buat kantor juga sih. Mas, satu lagi, Mas, sebelum kita ini. 2, 3, Nah, 4, 5 nggak oh apa-apa iya. juga. Kalau kita bisa memutar waktu balik, Mas, ya, Yes. kayak gitu. Ada nggak, Mas, yang pengen Mas rubah gitu dari diri Mas sendiri? 1, 2, Iyatka. Wah, dalam banget nih. Waduh. Namanya terakhir nih, Mas. Wah. Siap-siap isu nih. Oh. Oh, ya. Banyak sih yang kalau saya bisa turning back time ya. Ya. Itu banyak sekali yang dulu-dulu hal-hal dulu ingin saya lakukan kembali. Iya. Terutama ya namanya juga penyesalan ya. Iya. Penyesalan kan selalu di akhir. Iya. Kalau di awal kan apa yo? Pendaftaran. Pendaftaran ya. Ya itu. Banyak sih. Jadi saya sedikit terlambat sebenarnya. Oke. Terlambat memulai suatu kehidupan lah ya. Kehidupan dalam arti yang sebenar apa namanya sebenarnya itu. Tapi apapun itu saya jadi ingat Colonel Sanders gitu Oke, kan. Mas. Dia itu berhasil dalam kehidupannya bukan saat muda. Oke. Tapi saat sudah tua gitu kan, tua. Saya sih
sebenarnya banyak hal yang saya ingin rubah kalau kita bisa memutar waktu dari mulai sisi kehidupan, belajar, Iya, iya. terus seperti Yopi tahu sendiri kan, saya kuliah tahun berapa S1-nya, walaupun saya tahun 99 sudah mulai S1, Iya, tapi iya. akhirnya nggak jadi dan kita kan seangkatan ya. Iya. Ya itulah, cuma nggak bisa saya ungkapin di sini ya. Iya, iya. Ya, Itu kebanggaan sih buat kita, Mas. Iya. Kita seangkatan, Mas. Tapi ternyata Mas penyesalan ya. iya dong. Bukan pendaftaran ya. Iya, iya, benar, Mas. Makanya gini ya, buat Yopi sama Putri sama teman-teman semua ya. Iya. Jadi selagi masih sehat, selagi masih mampu, selagi masih muda, lakukan hal-hal yang bermanfaat yang menurut kalian itu adalah cerminan diri kalian untuk menjadi lebih baik. Oke. Karena ingat, di saat kalian kayak saya nggak manfaatkan waktu, nyesel gitu. Udah jadi om-om masih pecicilan lagi gitu kan. Wah, Ya, iya ini. tolong Iya, iya, iya. apa namanya, jangan diulangi kesalahan seniornya ya. Oke, oke, Senior. oke. Luar biasa banget Ya. ya, Ya. guys. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan Oh, dari sudah ya? Mas Don. Masih mau, Mas? Oh, saya pikir sampai besok ini. Iya, sampai besok. Nah, kita masih ada, Mas. Jadi beberapa waktu terakhir ini kita membahas tentang kita open cerita. Ternyata teman-teman artis itu banyak banget cerita-cerita yang menarik, yang bagus. pengen diceritakan. Nah, sedikit cerita tentang yang kemarin masuk, yang hari ini pengen diceritakan. Oh, diceritain? Iya, Oh, Mas. saya pikir Jadi, teman-teman Iya, yang sampai mengirim cerita itu mau dipanggil ke sini. Iya, Oh, sebenarnya gitu. pengennya gitu, Mas, kayak gitu. Cuma kita ceritakan dulu spill sedikit Oke, ya. ya. Nah, jadi teman-teman kemarin kita ada cerita yang masuk dari salah satu senior kita, namanya Kak Deborah. Kata dia seperti ini. Sebenarnya cerita saya ini bukan tentang penerbangan sih, tapi tentang saya dan Iatka. Saya ingat sekali pada saat dinas siang di sore hari itu di tower ada yang namanya Mas Rozel ya, teman-teman. Mas Rozel di Oke, tepuk tangan dulu Mas Rozel. Mas Rozeldi yang saat itu di unit APP menelpon saya di tower dan mengajak saya ikut ke acara Rakernas IATKA di kantor pusat. Saya senang sekali dan langsung saya iakan. Ini adalah pengalaman pertama saya ikut acara IATKA tanggal 9 sampai 10 Februari 2017 di kampus. Dan tanggal 10 itu bertepatan dengan ulang tahun saya yang ke-28. 28. Iya. Iya. Nggak jauh beda ya sama Mas Don ya? Oh, jauh sih, Oh, jauh. jauh banget. Kirain kan Mas, karena itu suka lupa. Jangan diingetin dong. Iya, maaf. Itu dipakainya pas keluar OCPI. OCPI. Nah, ternyata di momen itu semuanya merayakan ulang tahun saya di acara Rakernas tanggal 10 Februari sore itu. Wah. Selamat Luar ulang tahun, biasa. Deborah. Udah lewat, Mas. Dan pada saat itu saya dibawakan cake ulang tahun dan menyanyikan lagu ulang tahun. Saya bahagia sekali rasanya. Sampai sini kok Kak bahagianya ya. Saya tidak pernah melupakan ulang tahun saya di 2017 itu. Dan terima kasih IATKA sudah membersamai saya di hari spesial saya dan memberikan surprise untuk saya. Ini merupakan momen yang saya akan ingat selalu. Sukses Wih, terus buat keren. IATKA. Nah, Amin. ini sebenarnya cerita ini terpilih, Mas, karena memang kebetulan ini kan beberapa hari yang lalu itu ulang tahun IATKA, Mas. Ya. Jadi memang IATKA ini hadir di tengah-tengah teman semua. Ternyata memang bisa menjadikan suasana yang berkesan, bukan hanya karena organisasinya, karena orang-orangnya, ya, tapi memang itulah IATKA selalu hadir di tengah-tengah kita, Asik. gitu, Yes. Mas. Makanya keren banget sih. Jadi mari kita juga selain mungkin Kak Debu gara-gara itu juga akan selalu merayakan hari ulang tahun IATKA ini karena memang pernah berkesan dengan IATKA. Iya. Mas. Ya, titip pesannya boleh kan? Boleh, Ya, Mas. jadi teman-teman, saya sebagai ketua IATKA, titip pesan buat teman-teman, untuk tetap semangat, menjaga profesionalisme kita dalam bekerja, apapun itu bentuknya. Ya, yang jelas setiap masa ada orangnya, setiap orang punya masanya sendiri-sendiri. Asik. Iya. Zoom in. Jangan- Tepuk tangan dulu dong. Jangan menyerah ya. Harus tetap semangat. Oke, mantap.
Buat Kak Debo, terima kasih banyak buat ceritanya. Buat teman-teman yang lain kita tunggu juga ya ceritanya tentang bebas, tentang penerbangan ataupun pengalaman pribadi. Dan untuk Kak Debo juga mendapatkan hadiah ya dari tim podcast Oh, kita. ada deh juga. Ada, Ada Mas. dong, Ini Mas. besar banget hadiahnya, Mas. Kalau saya ngirim dapat dia juga nggak? Dapat, Dapat. Mas. Tapi Mas sudah tampil kan? Kepotong, Mas. Waduh. Ada lagi Mas mungkin yang mau disampaikan atau Cukup kata-kata sih. lagi? Ya, Cukup sih. oke. Ya. Tapi keren banget sih. Kita obrolan dengan Mas Don hari ini keren banget. Kita bahas tentang transformasi pola hidup yang lebih sehat. Iya, Artinya, balik lagi Mas, ketika kita lebih sehat, maka yang tadi disampaikan Mas Don bahwa kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih Lebih baik baik. juga. Positive Akhir- thinking juga ya. Ya. Betul. Terus kedampak ke pekerjaan kita juga akan bisa Ya, melaksanakan insya Allah. pekerjaan lebih baik lagi dan karir lebih baik lagi. Amin. Amin. Paling serius. Kalau biasa kita tutup pakai quotes ya. Kali ini kita pakai pantun. Spesial buat Mas Don ya. Oh, belum ya? Belum. Cakepnya ya, suara-suara ajaib. Kalau nggak cakep nggak naik level. Wah, Nanti di pinggir jurang nih. Waduh. Karena udah terakhir. pergi ke pasar beli pepaya. Cakep. Pulangnya bawa semangka. Cakep. Terima kasih Mas Don sudah cerita. Cakep. Pak Ketua yang selalu bikin kita bangga. Terima kasih teman-teman. Terima Udah kasih dengerin sini sudah ya. datang Mas. Ya, Terima kasih sudah sama-sama. cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya.